Ya udah. Ini mau lu record atau enggak? Ya Kang, izin record ya, saya izin record. Oke. Oke, sebentar ya Kang. Oke, mungkin sebelum ke wawancaranya, kabar Kang. Kang, sekarang apa Kang? Nah, pernah suaranya putus-putus kan? Oh, betul ya Kang. Tes tes, masuk nggak Kang? Iya, masuk masuk tadi nggak jelas. Oh, oke. Mungkin sebelum kita ke wawancara, mau nanya dulu. Saya mau nanya kabar Kang Rizky gimana nih Kang? Aman. Oke, aman ya. Langsung aja ya Kang. Boleh, boleh. Oke, mungkin sebelumnya boleh terlebih dahulu perkenalkan diri Kang dari nama, angkatan, dan sekarang itu kerja di mana Kang? Oke. Mungkin serius kalau suaranya nggak jelas, hujan deras soalnya. Oke, nggak apa-apa Kang. Oke, sebelumnya ini kita nyantai aja lah ya. Iya. Kenalin gua Rizky, mahasiswa SI angkatan 2022 ya. Sekarang masih semester 7 juga. Buat kesibukan sekarang selain di kampus juga masih jabat jadi salah satu apa ya, pengurus di organisasi kampus. Gue juga lagi ikut magang di salah satu perusahaan di Cikarang kayak gini sih. Boleh diulang Kang, magang di mana tadi Kang? Di perusahaan Cikarang, di perusahaan otomotif. Oh, di perusahaan Cikarang di bidang otomotif ya Kang. Iya, iya. Oke, mungkin tadi kan sekarang lagi magang di perusahaan di Cikarang yang khusus di otomotif gitu. Nah, untuk posisi atau peran Kang Rizky itu di tempat kerja sekarang itu gimana Kang? Oke, untuk posisi ataupun peran kerja gue ya, gue di tahun magang ini, bentar ya, Jen. Oke oke Kang, aman. Oke, kalau misalkan posisi dan peran gue juga, sebenarnya gue ditempatin di departemen MIS atau manajemen information system. Jadi ya namanya udah sama lah kayak jurusan kita gitu kan. Ya, Departemen MIS ini kita yang bagian manajerial teknologi kayak misalkan kayak mulai oke ulang ya nanti. oke nggak apa-apa Kang, santai. Jadi departemen MIS sendiri itu kita uh, sebagai depannya tuh sebagai pengelola manajemen informasi gitu. Jadi tepatnya di informasi teknologi. Jadi kayak misalkan nih, walaupun kita ini bergerak di bidang otomotif ya, tapi kan yang namanya teknologi digitalisasi itu memang diharuskan gitu ya. Ya betul Nah, betul. terutama misalkan nih, contohnya ketika produksi mau bikin suatu spare part otomotif gitu kan. Nah, itu kan kita harus ada pendataan, kayak misalkan pendataan uh, kebutuhan barangnya itu ada barang apa aja, terus juga apakah ada barang yang rusak atau segala macamnya itu kan kita perlu report ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dulu ataupun misalkan bisa dibilang 5 tahun ke belakang sebelum COVID itu memang masih dalam bentuk manual, entah dalam Hmm, bentuk
kertas yang ada tulisan-tulisannya ataupun ya walaupun sudah pakai device kayak komputer tapi masih pakai Excel gitu. Nah sekarang tugas gua di sini adalah membuat suatu sistem yang mana sistemnya ini daripada kita menggunakan Excel ya kan dimana Excel ini kan mungkin kalau emang makin banyak makin ribet gitu kan. Terus juga datanya kan betul betul. nggak terintegrasi dengan baik. Nah, jadi peran dari MIS itu kita digitalisasi sistem lah, sistem yang udah ada. Kita buat lebih digital aja, yang emang database-nya terintegrasi di satu database besar, terus juga semua aplikasi yang ada gitu terintegrasi juga biar gak kemana-mana. Kayak gitu sih, nah. Oh, berarti emang fokusnya di manajemen sistem walaupun bidang otomotif tapi tetap apa ya, perlulah manajemen yang baik gitu buat sistemnya biar nggak manual lagi ya, Kang? Iya, betul. Jadi mau di sektor apapun, kayak di kesehatan, di otomotif, ataupun di yang lain juga, karena kita udah masuk ke ini sih Society 5.0 ya. Jadi ya kita juga harus bisa mengikuti zaman gitu. Kita harus ada digitalisasi, terus juga uh, apapun yang emang terlihat uh, sulit ataupun ribet gitu ya, kita bikin mudah aja gitu. Kayak gitu sih. Oke, mantep, Kang. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya, eee, Kang Rizky ini tuh bisa dapet infonya itu dari mana sih, Kang? Dan awalnya itu bagaimana bisa ke perusahaan sekarang gitu? Oke, buat infonya sendiri mungkin gue sedikit cerita ya. Jadi tuh kemarin tuh kan ada yang namanya itu program magang berdampak ya yang emang diselenggarakan oleh pemerintah. Iya, Tapi karena memang programnya ini bisa dibilang apa ya, nggak nggak terlalu merata dan juga memang alur kerjanya yang emang ribet. Gue juga coba nih buat coba-coba magang mandiri ke berbagai perusahaan, gue kirim email, kirim CV lewat LinkedIn ataupun dari platform-platform lainnya. Nah, terus setelah ini kalau misalkan oh ternyata masih belum ada nih, walaupun gue udah nunggu dari pihak magang berdampak ataupun perusahaan yang gue apply sendiri. Nah, terus singkat cerita ada temen gue juga sama yang coba magang mandiri ke perusahaan gue yang sekarang. mmm, Nah, tapi dia juga keterima di perusahaan lain. mmm, Nah, dia lebih memilih ke perusahaan itu dan posisi yang sekarang tuh kosong kan, iya ditawarin lah iya ke iya. gue. Nah, Oh, jadi gue masuklah ke sana kayak gitu. Dan sekarang emang kita lagi dalam proses pembuatan kerjasama dengan kampus. Nah, jadi nanti setelah gue magang sini tuh kita tetap jalan kerjasama nih sama kampus kita karena nanti ketika emang perusahaan yang butuh anak magang ataupun sedang buka lowongan itu bisa nih diinfokan ke kampus kalau misalnya sudah menjalin kerjasama kayak gitu. oh, oke oke. Berarti infonya, apa ya, fokusnya pada dari relasi ya, Kang? Ya bisa dibilang kayak gitu Oke. sih. Mungkin pertanyaan selanjutnya, eee, tantangan kan tadi Kang Rizky coba apply magang di mana-mana ya. Nah, tantangan yang paling besar Kang Rizky hadapin itu apa, Kang, dari apply banyak magang gitu, Kang? Jadi tantangan pas gua apply ya bukan tantangan gua di kerjaan ya. Iya, bener, tantangan pas apply. Oke, tantangan pas apply sih kalau menurut gua gini sih Nan. Pertama kita jangan yang namanya bergantung ke cuman satu doang. Contohnya kan kemarin itu gue emang oh gue pede nih ke magang berdampak karena sebelumnya di MSIB di tahun lalu tuh gue berhasil juga lolos ke MSIB gitu kan Mmm, di mhm, perusahaan yang lebih besar lah dari sekarang. Makanya gue iya. rasa pede gitu kan. Tapi ternyata dengan sistem yang ada sekarang ya kayaknya emang banyak perubahan sistem juga. Jadi emang nggak clear out nih buat gue. Terus juga pas gue coba apply yang lain mungkin yang emang jadi ini ya apa namanya jadi suatu kendala tuh gue emang fokusnya ke satu posisi doang. Waktu itu gue cari web developer nih, tapi kan ternyata posisi web developer tuh sebenarnya nggak cuma sekedar itu nggak cuma sekedar web developer. Gue bisa nih oh gue masuk coba ke entry data ataupun ke HR pun ke human resource pun dia bisa dari IT. Ada Mmm, namanya HR buat IT sendiri. Nah, jadi emang harusnya tuh kita bisa coba nih ke yang lain juga. Yang emang jadi challenge itu sih karena gue kesalahan gue juga karena CV gue cuma satu, CV gue tuh yang cuma buat web dev gitu. Gue nggak siapin CV buat misalkan
HR, gua nggak siapin CV buat yang general keseluruhan pengalaman gua Oh iya iya gitu. iya. Gua cuma satu CV doang kayak gitu sih. Itu yang jadi challenge aja. Oh berarti tantangannya itu, apa ya, jangan fokus ke satu hal aja ya Kang, harus punya backup plan lah istilahnya. Iya betul kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya kan nih Kang, menurut Kang Rizky sendiri, hal apa yang paling berpengaruh sampai bisa diterima magang itu Kang? Oke, kalau ditanya yang paling berpengaruh sih, pasti kita semua udah tahu ya, itu pastinya pengalaman sih. Mhm, Ya, pengalaman tuh emang yang paling berpengaruh juga dari yang udah pernah gue jalanin dari awal gue coba karir di bidang IT ini sampai sekarang mungkin itu yang pasti jadi pertimbangan kenapa gue bisa lanjut magang di sana gitu. oke oke oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, menurut Kang Rizky seberapa kepakai gitu ilmu dari kuliah sistem informasi di pekerjaan Kang Rizky sekarang? Ataupun bahkan di pekerjaan yang lainnya gitu sih Kang? Oke, seberapa relevan ilmunya bisa dibilang sih relevan ya tergantung dengan posisi ya. Terutama kan gue di bidang web development di manajemen information system ya. Mmm, Yang paling relevan sih menurut gue yang pertama itu ada analisis proses informasi ya APSI. oh iya Terus iya, juga basis data itu basic banget lah ya kalau basis data tuh semuanya harus bisa paham. Juga mhm, kayak web development yang emang gue mau dasar itu gitu kan. Jadi emang ya pasti semuanya relevan mau itu yang mau pakai atau enggak. Contohnya misalkan gua waktu kemarin itu kan ada matkul ini ya, jaringan komputer. Nah, iya, mungkin itu nggak kepakai gitu di posisi gua, tapi seenggaknya, oh gua tahu loh ternyata ketika kita di sebuah perusahaan, kita nggak dilihat nih matkulnya apa aja, tapi ya udah, oh lu anak IT ya, lu harus bisa ini itu. Contohnya misalkan kemarin, walaupun itu bukan gue yang megang, kemarin tuh ada problem gitu kayak ada jaringan yang sekiranya trouble atau apa. Itu kan bukan kalau gue sebagai web developer, gue yang coding. Ada nih orang lain yang pegang jaringan. iya Tapi betul. orang tersebut tuh yang bilang ke gue tuh emang butuh banget, apa butuh cepet gitu. Oh ya udah, dengan pengetahuan gue yang cuma bermodalkan kelas-kelas aja, gue coba nih coba sambil nunggu temen gue yang emang tugasnya, gue coba-coba aja dulu gitu kan, bantu-bantu kayak gitu sih. Jadi emang kondisional aja. Yang penting ilmu yang kita pakai itu bermanfaat aja gitu. Oke, berarti seberpengaruh itu ya Kang ilmu-ilmu di perkuliahan sistem informasi. Oke mungkin Iya pertanyaan pasti. pertanyaan selanjutnya, keterampilan apa yang menurut Kang Rizky paling cepat dan penting buat disiapin mahasiswa SI biar bisa cepet dapet kerja atau magang gitu Kang? Keterampilan yang paling penting itu kalau secara ini ya, public speaking sih terutama pas lagi interview ya. Terus kalau soal teknis ya mungkin teknis mah tergantung kita mau di apa aja ya. Contohnya kalau misalkan kita ini apply ke web developer ya pasti keterampilannya ya kayak web developer, coding, terus juga analisis proses informasi, database kayak gitu. Itu ya Iya iya, betul teknikal betul, aja. Cuman kalau teknikal. uh, yang memang dibutuhkan ya itu aja sih. Pertama yang udahlah yang udah paling sering kita bahas entah di organisasi, di kaderisasi gitu kan. Mhm, Berpikir kritis, public speaking, leadership itu emang basic banget sih makanya diajarin kan dari setiap kaderisasi tapi emang itu yang kepake gitu. Lu nggak bisa ngoding, oh ternyata gue nggak bisa ngoding. Tapi itu kan di situ ditempatin di posisi gue sekarang. Contohnya nih gue, ketika gue ini ada nih project yang baru yang belum pernah sama sekali dipelajarin di kampus kan gue nggak tahu dong. Nah kalau misalkan kita nggak punya skill public speaking ataupun relasi kita nggak bisa buat relasi ya kita bakal diem aja pelongo diem ataupun nanya malu terus juga nggak punya teman-teman ataupun komunitas yang bisa kita ajak sharing buat berbagi info berbagi ilmu gitu kan. betul Jadi betul. ya buat apa itu aja kalau buat diri kita sendiri ya ya udah sering lah kita bahas juga kayak gitu. Oke, berarti harus seimbang ya Kang antara soft skill dan hard skill-nya itu sendiri. Iya Oh ya. jelas sih kalau itu.
Oke, ada 3 pertanyaan lagi nih, Kang. Mungkin yang ke-8, menurut Kang Rizky bidang kerja apa yang paling menjanjikan buat lulusan SI saat ini? Bidang kerja yang paling menjanjikan lulusan SI. Oke. Sebenarnya ada 2. Yang pertama itu sistem development. Oke. Sistem development itu basisnya itu di APSI tadi yang gue bilang. Jadi kita ini bukan sekedar, kita bukan coding. Sistem development tuh kayak mencakup dari PM, project manager gitu-gitu. Iya iya, paham. Jadi Betul kita yang betul. ngerancang database, ngerancang diagram alurnya kayak gimana, terus nanti kita yang testing kayak gitu. Pokoknya kita yang ngerancang sistem lah, walaupun bukan kita yang buat, Iya bukan iya. kita yang ngoding gitu. Itu yang pertama menjanjikan karena gue lihat sebenarnya itu teman-teman yang nggak bisa ngoding pun bisa selagi punya nalar yang bagus, selagi punya pemikiran yang kritis gitu. Nggak perlu basic coding yang gede-gede banget juga. Yang penting udah tau lah fundamentalnya kayak gimana gitu. Kalau yang kedua yang emang prospek paling menjanjikan itu ada di Web3 developer, Web3 blockchain kayak gitu. Itu kan kita makin maju terus juga pasti bakal kita nih nggak mungkin yang bergerak tuh si web 2 doang kan sekarang nih website sekarang tuh website 2.0 kan. Nah, kita bakal gerak nih ke Web3 gitu di mana Web3 ini dan ya yang kayak teman-teman tahu lah sekarang buat transaksional ataupun misalkan dari kontrak blockchain dan segala macamnya itu sudah pasti bakal diminati sama perusahaan-perusahaan besar ataupun yang kecil juga karena itu masih minim nih di informatika juga nggak terlalu dipelajarin karena informatika kan mungkin yang kita tahu ya basicnya itu kan ke IoT terus juga ke jaringan Iya iya, ke betul. data. Nah kalau di SI sendiri tuh yang kayak gitu tuh menjanjikan banget lah buat sekarang makanya dari gue juga masih belajar tentang itu. Oke, berarti ada 2 ya, Kang? Sistem analis sama Web3 developer. Iya. Oke, ini kayaknya ini yang terakhir sih, Kang, nggak jadi satu lagi. Terakhir ini, apa pesan atau motivasi dari Kang Rizky buat teman-teman mahasiswa SI yang lagi berjuang cari kerja ataupun yang baru ingin mencari kerja gitu, Bang? Oke, mungkin pesan yang mau gue sampaikan itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, jangan takut buat nyoba. Oke. Ya sebenarnya namanya dunia kerja ya, dunia kerja ya terasa maksudnya bukan cuma sekedar buat coba-coba gitu kan, tapi ya udah cobain dulu gitu. Soalnya kalau misalnya kita takut mau sampai kapan gitu mulainya. Contohnya misalkan gue pertama kali magang itu di semester 1 setelah LKMM dasar tuh kemarin pas gue ya LKMM dasar Iya kedua iya. coba dia magang di jadi IT support lah di salah satu perusahaan di Karawang. Dia cuma sekedar nyoba aja maksudnya bukan yang dalam arti oh gue pengen konversi atau yang lainnya, gue coba nyoba ini oh ternyata jadi IT lo begini loh, walaupun di semester 1 kita belum belajar coding ya, kita cuma belajar PKN agama bahasa Indonesia bahasa Inggris, tapi gue pengen coba dulu nih bodo amat dengan pemenuhan apa namanya kepenuhan rangkaian kaderisasi itu juga gue ikut kan dan segala macamnya. Yang penting coba dulu aja gitu, nggak usah takut. Toh nanti juga kita bakal dapat hasil yang terbaik juga gitu kan buat diri kita. Terus yang kedua buat teman-teman perbanyak relasi dan juga sertifikasi lah kelas-kelas online kayak misalkan kalau relasi ya udah tau lah ya harus kayak gimana aja kita banyak berbaur Iya dengan iya, teman-teman betul. kampus yang senior dan dosen. Nah, sertifikasi ini penting teman-teman soalnya tadi yang saya bilang sistem analis ataupun web3 itu kan nggak ada mata kuliahnya di kampus ya. Iya, So betul. teman-teman explore sendiri aja kayak cari kelas online ataupun ikut seminar, ikut workshop yang emang bisa nambah skill teman-teman gitu. Dan itu ada buktinya, ada sertifikasi kayak gitu. Karena nanti bakal ditanya nih ketika mungkin ketika teman-teman nanti interview di salah satu posisi. Nah itu tuh pasti bakal tanya, oh di kampus dipelajarin enggak? Oh ternyata enggak. Nah terus bisa dari mana? Nah kalau misalnya kita cuma otodidak di YouTube atau apapun itu kan nggak ada buktinya gitu. Nah coba cari sertifikasi gitu ya, emang bisa ngebantu juga teman-teman. Terus buat pesan terakhir buat teman-teman semua ya, pertama mahasiswa informasi ini paling penting dan basic sih.
belajar bahasa Inggris. Itu. Oke, benar-benar. Karena ya namanya anak IT ya, bagaimanapun kita pakai bahasa Inggris juga dalam seharian. Iya, tahu Dan tuh. itu komunikasi juga penting gitu kan, komunikasi dalam bahasa Inggris tapi yang lainnya. Atau bahkan mungkin contohnya di perusahaan saya sekarang kebanyakan atasan ataupun user itu orang Jepang gitu. Itu kan jadi ya kita lebih apa ya, lebih bisa belajar juga lah, harus belajar ya. Hmm, Contohnya saya sering nonton ini gitu kan, jadi sebenarnya tahu gitu kan bahasa Jepang itu kayak gimana. iya, Nah iya. itu ya kita implementasikan aja, sebenarnya kita punya keberanian untuk bisa berkomunikasi dengan orang baru gitu. Ya sih, yang penting teman-teman jangan apa ya, jangan diam-diam aja lah di kampus, banyakin komunikasi, banyakin koneksi juga gitu kan. Sayang loh waktu 4 tahun teman-teman kalau cuma sekedar masuk kelas doang tapi nggak ada bukti nyata bisa ningkatin value teman-teman gitu sih. Oke, terima kasih Kang atas jawabannya. Mungkin tadi pesan-pesannya itu berarti yang pertama jangan takut, yang kedua perbanyak sertifikasi dan relasi, dan yang ketiga belajar komunikasi dan bahasa Inggris. Betul, Kang? Ya betul sekali. Oke. Oke, mungkin terakhir saya mau ngucapin terima kasih buat Kang Rizky yang udah nyempetin waktunya di kala kesibukan yang padat banget ya pastinya, Kang. Mungkin hasil wawancara ini tuh bakal ditulis dalam artikel yang akan diupload di website Himsika dan yang nantinya nama Kang Rizky bakal dicantumin di dalam artikelnya itu. Oke, nah. Oke, mungkin segitu aja, Kang. Terima kasih ya, Kang. Sekali lagi Kang udah nyempetin waktunya. Oke, makasih juga ya buat waktunya ya. Thank you. Thank you, Kang. Silakan ya. Iya.